majalah. Nah, ini tadi ya. Majalah itu kan, coba kita lihat keterbatasan majalah. Itu sama mirip dengan apa? Sedikit mirip dengan koran ya, clutter. Untuk mencari halaman berapa ya iklan ini itu suka bingung ya. Nah, tenggang waktunya majalah juga nggak begitu lama ya. Tenggang waktunya lama. Artinya kalau kita mau masang iklan, tapi ada yang salah nih dengan teks iklan, kita harus ngerubah. Nggak bisa cepet, nggak bisa langsung. Kalau media sosial kan bisa. Radio bisa. Kalau majalah nggak bisa. Kita harus nunggu, misalnya 2 mingguan majalahnya, ya nunggu 2 minggu. Ya, keterbatasan tidak mengganggu. Sebenarnya ini maksudnya apa ya? Mengganggu atau tidak mengganggu? Sebenarnya kalau tidak mengganggu harusnya bukan keterbatasan. Kurang jelas. Oke. Pilihan geografis yang agak terbatas. Majalah ini biasanya hanya beredar di daerah-daerah tertentu. Ya. Keanekaragaman pola sirkulasi pasar. Jadi gini, misalnya majalah mingguan. Ada majalah mingguan yang dia bilang terbit hari Senin. Tapi baru di majalah, di stand majalah itu hari Selasa. Atau Senin sore. Ada lagi yang terbitnya hari Selasa atau baru hari Rabu baru ada. Atau misalnya habis terus nanti tukang korannya tukang majalahnya ditanya ada lagi kapan, oh nanti mungkin hari Kamis ya gitu. Jadi sirkulasi pasarnya tuh kadang-kadang di daerah-daerah tertentu nggak tepat di hari yang sama, tapi ada kekuatan ya. Majalah itu menjangkau halayak yang luas, sama juga kayak koran ya. Nah, dia lebih selektif. Misalnya umumnya majalah itu karena kualitas kertasnya lebih baik sehingga dia tuh biasanya menyasar menengah atas ya. Kalau dia tanggung ya, bukan koran bukan majalah, biasanya bentuknya tabloid. Jadi kalau tabloid itu kualitas kertasnya lumayan bagus tapi lebarnya nggak selebar koran biasa. Nah, jadi majalah itu selektif. Kemudian juga tahan lama. Kalau kita mau lihat iklan tertentu atau misalnya artikel tertentu, itu bisa dilihat lagi di majalah tertentu yang disimpan berlama-lama juga bisa, karena mutu reproduksi tinggi sehingga dia juga hasil cetaknya bagus. Kemudian menyajikan informasi rinci sama kayak koran, penyampaian informasi yang otoritatif. Jadi kalau ada pengamat misalnya mau menyajikan satu laporan atau hasil diskusi misalnya, itu sudah diedit, sudah ada wartawannya, sudah ada tim redaksinya, sehingga kebenarannya itu lebih bisa dipertahankan ketimbang media sosial yang banyak-banyak hoax gitu ya. Potensi keterlibatan tinggi, artinya media seperti majalah ini kalau halayak melihat, dia bisa lebih terlibat di dalam informasi di dalamnya. Bisa mengambil informasi itu untuk membuat paper, membuat keputusan ya, mengambil decision misalnya, kemudian bisa menghubungi misalnya redaksinya kalau mau tanya ya, hasil wawancara ini bisa nggak saya peroleh lebih lengkap, atau misalnya rekamannya misalnya, atau wartawannya bisa saya hubungin nggak misalnya gitu ya. Nah, seringkali isi majalah itu dijadikan reference oleh pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Nah, radio. Sekarang radio nih gimana? Kalau radio itu halayak tersegmentasi, itu antara lain kekuatannya karena dia lokalitasnya tinggi. Jadi misalnya radio itu ada di Tangerang, masyarakat Tangerang misalnya dikasih iklan restoran baru buka gitu ya, masyarakat Tangerang langsung tahu, oh ini di jalan ini nih. Nah, langsung misalnya dengerin radio di mobil, nah oh di daerah sana gitu kan, oh ada kafe baru, atau oh ada restoran baru gitu ya, ada perumahan di daerah sana, itu tersegmentasi langsung, halayaknya tuh ada di situ. Atau misalnya oh harga-harga di pasar ini sudah mulai turun harga bahan baku, bisa juga. Atau oh toko besi, oh deket daerah sini, bisa tersegmentasi banget. Mencapai calon pelanggan tingkat perorangan dan akrab, biasanya friendly dan personal. Radio itu personal karena apa? Karena dia ada announcernya, ada pembicara di situ, ada penyiarnya ya, makanya tingkat personal connectionnya tuh tinggi kalau radio ya. Untuk
produk-produk yang membutuhkan keterikatan atau bonding dengan merek, ini bagus dibangun dengan radio. Selain biasanya dengan event ya. Kemudian ekonomis, biasanya nggak mampu ke TV, masuknya ke radio ya. Kemudian tenggang waktunya pendek, tapi ya sama kayak billboard tadi ya, karena iklan radio kan cuma 30 detik, 40 detik, bahkan 20 detik. Jadi untuk mengingat-ingat misalnya nomor WA-nya ini, hubungi ini di toko besi ini, wah udah keburu lewat, tengah waktunya pendek, harus nunggu lagi. Nah, mentransfer cerita dari TV. Ya ini tadi yang saya maksud, kalau di TV terlalu mahal biasanya pengiklan ke radio. Tadi lokalitas ya, kepribadian lokal. Tapi keterbatasannya itu clutter. Jadi memang dalam 1 jam siaran itu iklan tuh bisa banyak ya, dan ya untuk mengingat satu aja susah gitu kan. Apalagi kita memang udah hafal mereknya, udah tahu di mana belinya, itu baru bisa. Tapi kalau lagi baru pertama denger, clutter, kita nggak bisa perhatiin, nggak jelas gitu ya, dan nggak sekali bisa ingat maksud saya. Terus tidak dapat menggunakan visualisasi ya, kita makanya yang pintar-pintar bikin iklan kreatif iklannya harus bisa memberikan imajinasi. Jadi audio itu menyampilkan imajinasi melalui suara, musik, ambience, ya kan, suara visual efeknya, audionya ya. Jadi sound effects-nya, sound effects untuk memberikan imajinasi. Misalnya suasana pasar ya, harus dibuat suara-suara suasana pasar gitu ya. Lalu segmen yang terpecah-pecah ya, sebetulnya menengah yang punya kelas menengah yang punya radio tuh banyak, tapi seringkali radio juga didengarkan kelas bawah ya. Jadi perpecahan khalayaknya tuh ya tersebar-sebar di mana ya, di low segment, di mid segment, atau di upper segment ya. Jadi nggak terlalu tersegmen sebenarnya, tapi kekuatan segmentasinya adalah kalau lokalitasnya kuat. Sebenarnya itu yang dimaksud di sini, kekuatannya ada tersegmentasi, tapi kok ada perpecahan khalayak. Nah itu kadang-kadang ada produk yang dikonsumsi level SES bawah tapi SES menengah juga. Nah ini susah membangun image yang konsisten, karena di dua segmen ini beda banget kan psikografisnya. Kemudian kesulitan membeli waktu radio. Nah, pengiklan kadang-kadang suka susah beli waktu radio. Kadang-kadang antri, atau kadang-kadang crowded ya, di satu hari misalnya. Sabtu Minggu tuh pasti crowded banget ya kalau radio. Iklannya banyak ya. Kemudian TV. Nah, ini TV tadi mendemonstrasikan penggunaan produk nih, kekuatannya. Kemudian muncul tanpa diharapkan. Jadi sebetulnya orang nonton TV itu nonton program kan, nggak nonton iklan, tapi iklan bisa muncul tanpa diharapkan. Nah jadi dia mencuri perhatian. Jadi orang menonton program A, lewatlah iklan B misalnya. Nah iklan itu mencuri perhatian, itu cepat gitu ya, mampu memberikan mood yang baik, kegembiraan misalnya, karena dia mampu menghadirkan visual dan audio ya. Jadi mampu membangun mood. Menggunakan humor juga lebih cepat karena kemampuan audiovisual. Jadi imajinasi orang tuh nggak salah gitu loh, tepat. Beda dengan radio, imajinasi orang tuh bisa kemudian ya, bisa persekian detik baru muncul. Kalau visual audionya TV nih, audiovisual TV, saat itu muncul saat itu juga. Jadi diberikan iklan yang ada humornya, saat itu juga orang bisa ketawa. Kalau iklan radio tuh mungkin terlambat sedikit gitu ya, karena khalayak harus membangun imajinasinya dulu. Efektif dengan tenaga penjualannya karena kekuatan audiovisualnya itu. Jadi kalau perlu produk yang memerlukan demonstrasi, misalnya menjual printer yang bisa wireless, cara pemakaiannya gimana itu bisa dikasih lihat di TV ya. Kemudian kemampuan mencapai dampak yang diinginkan. Nah, kalau dengan waktu 30 detik, 60 detik langsung bisa didemoin itu printer, orang bisa langsung, oh ini nih yang saya cari. Nah, ini langsung bisa memutuskan beli ya, cepet ini ya. Makanya mahal juga harganya ya. Nah,
Keterbatasannya tadi yaitu peningkatan periklanan untuk TV ini mahal. Kemudian erosi penonton. Artinya kalau misalnya di awal program jumlah yang melihat program tuh banyak, di akhir-akhir mungkin jadi berkurang ya. Mungkin karena apa? Karena di tengah-tengah kan ada iklan. Orang kan skip iklan biasanya. Nanti kalau ada programnya masuk lagi, setelah iklan mereka masuk lagi. Jadi kadang-kadang di akhir tuh penonton nggak sampai akhir karena mungkin meninggalkan siaran itu, meninggalkan program itu karena terlalu banyak iklan, dia berdiri gitu, ya kan? Jadi di awal mungkin 10 yang nonton, nanti di akhir program cuma 8 gitu ya. Erosi penonton, dan penonton cenderung skip iklan. Mereka kan mau nonton program acara ya. Nah, itu tadi zipping itu tadi ya. Itu dianggap zipping itu tadi, skip iklan. Fraksionalisasi penonton ya seperti biasa, ya penontonnya nggak bisa bener-bener tersegmen dengan SES tertentu aja. Middle segment ataupun low segment tuh nggak bisa hanya bener-bener terseleksi. Nggak seperti majalah. Kalau majalah kan mereka itu biasanya lebih tersegmen. Kemudian clutter ya. Kalau clutter ya karena memori orang tuh terbatas. Jadi dalam 1 jam mungkin ada 10 iklan, nggak mungkin semuanya bisa dia ingat urutannya yang mana-mana, nggak ingat mungkin. Atau 20 iklan misalnya, nggak terlalu ingat yang mana. Nah, media interaktif sekarang, media periklanan interaktif, media periklanan tradisional ya, maksudnya ini berbeda dalam hal kemampuannya menghasilkan efek ya, dan ini melibatkan konsumen dengan cara relatif pasif. Konsumen mendengar atau melihat informasi mengenai merek yang diiklankan, tapi mempunyai pengendalian terbatas atas jumlah atau tingkat penerimaan informasi. Apa sih media iklan interaktif saat ini? Ada CD-ROM, ada virtual reality, ada internet, ada juga nomor telepon bebas pulsa ya, 1-800 sekian. Ya, itu tadi ya. Jadi sedikit saja penyampaian untuk di sesi 12 ini. Kalau kalian mau lihat di modul dan juga di jurnal-jurnalnya yang terkait, silakan ya. Saya saran dibaca juga ya modulnya ya, dan juga jurnal-jurnalnya agar lebih mengerti apa itu media interaktif. Itu lebih banyak ya, lebih lengkap ya. Untuk media tradisional misalnya melalui komunitas, melalui seni budaya, itu juga ada ya. Silakan dibaca lebih lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.